Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, nama lengkap saya Helena Yasnelino, kelas 2021E, Prodi PGSD, NPM 21103258. Baik, pada video yang kedua ini saya akan menjelaskan materi tentang pandangan mengenai aborsi, hukuman mati, dan eutanasia. Yang pertama, pandangan mengenai aborsi dalam konteks hak asasi manusia. Aborsi dalam konteks hak asasi manusia atau HAM adalah suatu isu yang kompleks dan kontroversial. Aborsi dapat dilihat dari dua sisi, yaitu hak atas hidup dan hak atas kesehatan dan keselamatan wanita. 1. Hak atas hidup. Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM, hak atas hidup dijamin dalam pasal 3 yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak atas hidup, kebebasan, dan keselamatan pribadi. Dalam konteks ini, aborsi dapat dipandang sebagai pelanggaran hak atas hidup janin yang belum lahir. Yang kedua, hak atas kesehatan dan keselamatan wanita. Di sisi lain, aborsi juga dapat dipandang sebagai hak atas kesehatan dan keselamatan wanita. Wanita memiliki hak untuk mengontrol tubuh dan kesehatannya sendiri, termasuk membuat keputusan tentang apakah akan melanjutkan kehamilan atau tidak. Aborsi yang aman dan legal dapat membantu mencegah kematian dan cedera pada wanita yang melakukan aborsi tidak aman. Yang ketiga, pandangan yang seimbang. Dalam konteks hak asasi manusia, pandangan yang seimbang perlu diambil. Aborsi tidak boleh dipandang sebagai suatu hak mutlak, tetapi juga tidak boleh diharamkan secara mutlak. Perlu diadakan diskusi yang lebih luas dan mendalam tentang bagaimana menyimbangkan hak atas hidup dengan hak atas kesehatan dan keselamatan wanita. Dalam pandangan saya, aborsi dalam konteks hak asasi manusia harus dipandang sebagai suatu isu yang kompleks dan kontroversial. Perlu diadakan juga diskusi yang lebih luas dan mendalam tentang bagaimana menyimbangkan hak atas hidup dengan hak atas kesehatan dan keselamatan wanita. Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk menciptakan kebijakan yang menghormati hak asasi manusia dan memastikan akses kepada layanan kesehatan yang aman dan legal. Yang ke-B, pandangan mengenai hukum mati dan dalam konteks hak asasi manusia. Hukuman mati dalam konteks hak asasi manusia atau HAM adalah suatu isu yang kompleks dan kontroversial. Hukuman mati dapat dilihat dari dua sisi. Yang pertama, hak atas hidup dan keadilan. 1. Hak atas hidup. Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM, yaitu hak atas hidup dijamin dalam pasal 3 yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak atas hidup, kebebasan, dan keselamatan pribadi. Dalam konteks ini, hukuman mati dapat dipandang sebagai pelanggaran hak atas hidup. Yang kedua, pandangan yang seimbang. Dalam konteks hak asasi manusia, pandangan yang seimbang perlu diambil. Hukuman mati tidak boleh dipandang sebagai suatu hak mutlak, tetapi juga tidak boleh diharamkan secara mutlak. Perlu diadakan diskusi yang lebih luas dan mendalam tentang bagaimana menyeimbangkan hak atas hidup dengan keadilan. Dalam pandangan saya, hukuman mati dalam konteks hak asasi manusia harus dipandang sebagai suatu isu yang kompleks dan kontroversial. Perlu diadakan juga diskusi yang lebih luas dan mendalam tentang bagaimana menyimbangkan atas hidup dengan keadilan. Pemerintah dan masyarakat juga harus bekerja sama untuk menciptakan kebijakan yang menghormati hak asasi manusia dan memastikan akses kepada sistem peradilan yang adil dan manusiawi. Yang ke-C,
pandangan mengenai euthanasia dalam konteks etika dan hukum. Euthanasia atau tindakan mengakhiri hidup seseorang untuk menghilangkan penderitaan adalah suatu isu yang kompleks dan kontroversial. Dalam konteks etika dan hukum, euthanasia dapat dilihat dari beberapa sisi. 1. Jenis-jenis euthanasia. Ada beberapa jenis euthanasia, yaitu euthanasia sukarela. Artinya, keputusan untuk mengakhiri hidup dibuat oleh pasien sendiri. Yang kedua, euthanasia non-sukarela, yaitu keputusan untuk mengakhiri hidup yang dibuat oleh orang lain seperti keluarga atau dokter. Yang ketiga, euthanasia pasif, yaitu dokter mengurangi atau membatasi pengobatan yang menopang hidup pasien agar pasien dapat meninggal lebih cepat. Yang ketiga, dokter secara sadar mengakhiri hidup pasien yang diagonis, sakit parah, dan merasa sebagai menderita. Yang kedua, penerapan euthanasia di Indonesia. Di Indonesia, euthanasia masih tergolong ilegal atau tidak boleh dilakukan. Larangan mengenai euthanasia di Indonesia secara langsung disebutkan dalam Kitab Hukum Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 344. Yang ketiga, pandangan yang seimbang. Dalam konteks etika dan hukum, pandangan yang seimbang perlu diambil. Euthanasia tidak boleh dipandang sebagai suatu hak mutlak, tetapi juga tidak boleh diharamkan secara mutlak. Perlu diadakan diskusi yang lebih luas dan mendalam tentang bagaimana menyimbang hak atas hidup dengan keadilan dan kemanusiaan. Dalam pandangan saya, euthanasia dalam konteks etika dan hukum harus dipandang sebagai suatu isu yang kompleks dan kontroversial. Perlu diadakan diskusi yang lebih luas